من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anam bisuhibil maqamil a'la wa kamalis su'udi bi akramin maulidin hawa sarafan wa fadlan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Curahan Kolbu, senang sekali saya Wilda Firdausi dapat menjumpai Anda. Tentunya sekarang saya tidak sendiri, telah hadir di samping saya Ustadz Imam Muslih LC. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, ala ni'matillah wabarakatuh. Amin, amin, alhamdulillah. Gimana Mbak Wilda? Alhamdulillah, Ustadz. Ustadz, kita juga sudah kedatangan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Raya Al-Musyawarah dari Kelapa Gading. Boleh saya sapa terlebih dahulu, Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semangat sekali Ustadz, sepertinya ibu-ibunya ingin mengaji bersama kita pada hari ini. Amin dan insya Allah. Amin Ustadz. Kita juga sudah semangat ya Ustadz ya. Saya juga sudah semangat untuk mendengarkan. Ustadz, kita semua manusia biasa ya Ustadz. Tentunya setiap manusia dalam hidupnya pasti mempunyai masalah ya Ustadz ya. Ya. Entah dari orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan, dan banyak lagi ya Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz tentang emang sebenarnya hidup itu harus ada masalah kah Ustadz? Baik. Silakan Ustadz. Terima kasih. Kami sampaikan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Ya Ustadz, baik. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pemirsa Curahan Qalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio ataupun yang ada di rumah. Masalah dalam hidup adalah sunnatullah yang pasti adanya. Dan Islam melalui Al-Qur'anul Karim dan juga baginda Rasul Muhammad SAW banyak memberikan contoh-contoh kepada kita bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Sesuai dengan ayat yang tadi dibaca, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maknanya, Maha Suci Allah yang ada di tangannya segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah Allah juga alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan juga menciptakan kehidupan. Allah ciptakan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang baik amalnya. Wa huwal azizu al-ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa dan juga lagi maha pengampun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di ayat ini jelas hidup dan mati ada ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertegas misalnya di ayat yang lain. Dalam surat yang lain Allah sampaikan, Al-Balad ayat keempat, Allah sampaikan laqad khalaqna al-insana fi kabad, yang maknanya adalah benar-benar sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Allah ciptakan dalam keadaan susah payah. Bagaimana yang dimaksud dalam ayat ini? Disebutkan misalnya dalam tafsir At-Tabari, di mana di situ disampaikan yang dimaksud manusia diciptakan dengan susah payah adalah bahwa dia yukabidu masaibad dunya. Manusia itu senantiasa bersusah payah di dalam bergelut dengan dunianya. Di samping juga wasyada'id al-akhirah. Manusia harus bersusah payah bagaimana nanti untuk agar jangan sampai terjebak di adab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka kalau sudah begitu adanya, berarti kita semua harus sadar kehidupan ini penuh dengan tantangan. Hidup ini adalah masalah yang ada. Dan sekali lagi, masalah ada ini bukan untuk mematikan manusia, justru disinilah manusia ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila lulus dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan sebagai permulaan, Mbak Wilda. Dan juga bahwa tentang ujian juga, Allah Subhanahu wa taala kalau menguji manusia itu bukan hanya diuji. Orang biasanya kan kalau diuji, Bu, ya, merasa kalau sakit baru dia bilang saya jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi nggak punya duit, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak laku-laku juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu. Padahal Allah tegaskan juga dalam ayat yang lain. Misalnya dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35, Allah tegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian itu bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan juga dengan
dengan kebaikan. Itu fitnatan, sebagai ujian untuk kamu. Jadi kita mengenai ujian itu jangan hanya waktu susah saja. Senang pun juga merupakan Ujian. Banyak duit juga Ujian. Jadi orang cakep Ujian. Jadi orang kaya Ujian. juga. Bagaimana orang cakep tetap bisa beribadah dengan baik, mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kekuatan yang ada pada dirinya? Kalau orang itu kuat, sehat, kekuatan dan sehatnya bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kadang lupa ya Ustadz ya. Kadang lupa kalau lagi sehat itu lupa sama Allah gitu. Apalagi kalau lagi di mall tuh Ustadz, kita suka lupa sama Allah tadi. Iya, karena terlena dengan dunia ya Ustadz ya. Jadi manusia itu banyak ya sekali orang yang lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala diuji dengan kesusahan, tetapi banyak orang justru tidak lulus tatkala diuji dengan kesenangan. Ya. Kita lihat misalnya ada orang lagi diuji dengan sakit mata. Padahal justru dengan sakit mata dia dimudahkan untuk, ya Allah, ini jangan sampai keterusan, ya Allah, kalau sampai keterusan saya nggak akan bisa baca Al-Quran, ya Allah. Sakit mata dipaksa-paksain baca Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal banyak berjuta-juta orang yang matanya sehat, tapi justru tidak sempat baca Al-Quran. Ujian, nggak sakit. Begitu juga dengan harta yang banyak. Dan juga dengan kesehatan. Ini barangkali yang bisa kita urai sebagai mukadimah kita di kesempatan hari ini. Oke, baik pemirsa, masih penasaran kan? Karena tema hari ini kita itu membahas tentang obat menghadapi masalah. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda tetap bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik Ustadz, hadirin di rumah, saya ulangi lagi karena tema pada hari ini adalah obat menghadapi masalah. Pasti seru sekali pembahasan hari ini dengan Ustadz Imam Ramlan LC. Baik Ustadz, saya mau tanya lagi, kenapa sih Ustadz harus ada masalah? Apa emang masalah itu harus hanya untuk orang yang berdosa, jadi dikasih azab nih sama Allah? Apa orang-orang soleh itu dapat masalah atau tidak itu Ustadz? Silakan Ustadz, bagaimana? Baik, terima kasih. Pemirsa Curahan Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di studio dan juga di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa kehidupan ini dan kematian adalah sebagai ujian untuk kita. Dan manusia nggak ada yang bisa terlepas dari ujian hidupnya. Macam-macam ujian orang itu. Maka kalau ingin orang lepas dari masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kalian tidak akan mendapatkan terhadap sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan ada perubahannya. Allah menciptakan hidup dan mati merupakan ujian, cobaan bagi kalian. Itu sudah garis utama. Maka tidak bisa dirubah lagi. Terus kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup itu kemudian ada masalah di dalamnya? Kalau ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa memberikan cobaan kita kalau membahasnya dari segi akidah, manusia itu nggak elok nanya seperti itu. Kenapa Allah kok begini? Kenapa Allah kok begini? Kenapa Allah kok begini? Betul, Dan. Allah itu tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan atau yang nggak Allah lakukan.
Jadi secara akidah kita nggak boleh nanya seperti itu. Walaupun tentu Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakan sesuatu, Allah mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah yang banyak di belakangnya. Kemudian la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tegaskan bahwa dia Allah itu, baik Allah memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu, atau Allah nggak bikin sesuatu, atau nggak menciptakan sesuatu, itu Allah la yus'alu. Allah tidak boleh ditanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena Allah yang maha kuasa. Allah maha kuasa. Allah maha berkehendak. Ibu, kalau diciptakan, kenapa harus lahir di Jakarta? Nanya kepada Allah, kenapa ya Allah saya dilahirkan di Jakarta? Itu Allah yang mau. Kita nggak boleh nanya seperti itu. Tetapi pastinya justru kita cari kenapa kita dilahirkan di Jakarta, apa hikmahnya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan diri kita itu. Maka, wahum yuf'alun. Sedangkan mereka, para hamba-hambalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah yang ditanya, justru kita yang akan makanya kita harus menyesuaikan diri, kita harus berbenah, kita harus berbuat baik. Itulah kaitannya. Ada pertanyaan tadi dari Mbak Wilda, bahwa kenapa sih dalam hidup itu mesti ada masalah? Atau ujian, Allah pakai uji dengan macam-macam, ada yang kebaikan, ada yang keburukan itu. Setidaknya ada 3 hal kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pertamanya adalah ada kalanya orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya bukan ujian, tapi memang dia balasan. Balasan apa? Balasan atas keburukan yang dia pernah lakukan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia kerjakan. Ini Allah tegaskan misalnya kalau dilihat pada surat Saba ayat ke-17. Allah tegaskan di sana, "Dzalika jazainahum bima kafaru fahal wa hal nujazi illal kafur." Yang artinya, kami timpakan cobaan kepada mereka seperti itu, ya, jazainahum, kami balas seperti itu adalah bima kafaru, sebab mereka telah berbuat keburukan, kekafiran. Maka fahal nujazi, maka apakah kita akan tidak menguji dengan sesuatu yang setimpal dengan dia? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan setimpal. Allah adab dengan setimpalnya. Satu. Jadi sebagai balasan atas salah dan dosa ibu. Ujian itu. Ujiannya. Yang kedua, satu cobaan, masalah itu juga sebagai penghapus dosa. Tujuannya diantaranya. Contoh misalnya, kalau ada orang sakit, ada orang kesandung, ada orang juga mungkin uangnya hilang, ada orang kerampokan. Di samping masalah-masalah yang lain, tapi dari sisi agama, kita juga mesti lihat ini ada dosa apa yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lakukan. Karena apa? Baginda Rasul Muhammad SAW memberikan satu pernyataan yang ini jadi pegangan untuk kita semua. Apa katanya? Allah sampaikan, "May yuridillahu khairan." Kalau orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikehendaki orang itu jadi orang baik, maka yusibu minhu, dia akan dikenai musibah, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah-musibah. Supaya apa? Kalau dia lupa, biar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin dia lalai, biar dia jadi semangat lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia banyak dosa, biar kurang-kurangin dosa dan salahnya. Jangan banget-banget, jangan semuanya. Jangan semuanya Apakah nanti kalau misalkan katanya tadi tujuannya itu ada permasalahan itu katanya balasan. Apa kalau udah dibalas di dunia nih, apa di akhiratnya udah nggak ada hisaban, udah dihapus nih dosa-dosa yang itu, apa begitu Ustadz? Baik, untuk orang-orang
yang mukmin itu terkurangi dosa-dosanya. Kalau terkurangi berarti akan lebih ringan di akhirat. Tapi untuk orang yang bengalnya sampai di bengal akidah, nakalnya sampai di nakal akidah, di keyakinan, sampai tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kufur itu tak terampuni. Sebagaimana juga syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga dosa yang besar yang tidak terampuni. Maka kalau itu dilakukan, maka di dunia juga persekot, bukan untuk ngurangin. Ini baru DP-nya ini. Nanti masih banyak lagi tuh. Di akhirat masih menunggu gitu. Masih nunggu nanti yang lebih banyak lagi. Kenapa? Ini adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa, yang dosanya dosa tak terampuni. Tapi yang bagus itu adalah yang ketiga. Apa yang ketiga? Orang menghadapi masalah yang Allah berikan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Jadi kalau ada masalah itu adalah biasa aja. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, contohnya Nabiullah Ibrahim AS dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nas imama. Yang maknanya adalah tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diuji dengan masalah yang banyak yang mendera menimpa beliau, dengan satu ujian kalimat fa'atamahunna. Nabi Ibrahim alaihissalam laksanakan itu, hadapi itu dengan sempurna. Maka sebagai imbalannya, balasannya apa? Dinaikkan derajatnya. Apa statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Jadi orang dinaikkan sebagai pemimpin itu setelah melalui suatu ujian yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya Ustadz, kita umat muslim ya. Jadi kita tahu dan dihisapnya juga kita diringankan ya Ustadz, bersyukur sekali jadi umat muslim kita kan. Amin. Terus Ustadz ya, bagaimana caranya kita nggak terlalu merasa kecewa ketika ada masalah? Kadang kan ada orang yang tertimpa masalah, terus lantas langsung murung, udah deh nggak usah sholat dulu, orang Allah aja ngasih masalah berat banget gitu kan. Lantas seperti itu tuh Ustadz. Bagaimana kita tidak terlena dengan kekecewaan itu ya Ustadz? Dengan masalah yang ada pada diri kita. Iya betul Ustadz, galau kalau kata anak muda sekarang. Baik. Ya, jadi masalah yang ada pada diri kita, pertama harus kita sadari bahwa itu nggak mungkin melebihi kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu masalah kepada kita kecuali masalah itu memang sesuai dengan kadar kita. Allah lebih tahu. Ya. Orang yang guru aja, yang kalau anak SD nggak mungkin akan soalnya anak SMP. Begitu juga yang SMP nggak akan dikasih ujiannya anak SMA, kelenger semuanya. Nah, bagaimana kalau kita diuji sekarang ini dengan suatu ujian agar bisa sabat, agar bisa tegar dalam menghadapi ujian itu? Baik, pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menciptakan sesuatu kecuali sesuatu itu diciptakan dengan kebaikan. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan buat zalim, menganiaya hambanya. Enggak mungkin. Itu sudah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Segede apapun perasaan kita tentang masalah itu, Allah nggak akan menzalimi kita. Nah terus, ya makanya kita harus melihat bahwa bukankah para nabi dan rasul itu juga orang yang banyak kebaikannya, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya juga luar biasa, tetapi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
Inna min asyaddil bala. Sesungguhnya di antara sedahsyat-dahsyatnya ujian, cobaan orang hidup itu adalah yang terjadi pada al-anbiya, terjadi pada para nabi. Tsummal amthal wal amthal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Baik Ustadz, nanti kita terusin lagi ya Tat ya, kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan, tetap bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah, tenang selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah, tenang selalu. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin mencurahkan langsung kepada Ustadz, kami undang untuk menelpon langsung ke nomor 021-630-7303. Terima kasih, ditunggu penelponnya. Ditunggu teleponnya. Baik Ustadz, nampaknya sudah ada langsung penelpon ya Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Jakarta, hamba Allah. Di mana Bapak? Di Jakarta. Oh iya, silakan pertanyaannya Bapak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Silakan. Ustaz, Ya. bagaimana Ustaz supaya kita diuji oleh Allah supaya kuat. Mohon maaf Bapak, suaranya agak dikeraskan lagi. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya bagaimana? Supaya iman kita kuat menghadapi ujian ini Ustaz. Ya. Supaya iman kita kuat. Iya. Ya. Supaya supaya menghadapi ujian ini. Oh iya, baik. Iya. Sudah Bapak, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar imannya kuat menghadapi ujian. Masya Allah, terima Subhanallah ya. kasih. Silakan Ustaz. Kita jawab. Boleh. Iman yang kuat. Bahwa iman itu adalah yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman kadang naik, iman juga bisa turun. Kapan itu iman naik? Iman itu akan naik kalau kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering hadir di majelis ta'lim, mendengarkan tausiah-tausiah, maka iman akan naik. Tapi sebaliknya juga wayang qusu, iman juga akan turun. Akan berkurang, akan tipis. Kapan itu? Bil maksiyati. Kalau kita banyak melakukan maksiat yang bawa Allah Subhanahu wa taala buat Allah murka, maka imannya akan turun. Karena setiap salah, setiap dosa yang dikerjakan oleh seorang itu akan memberikan bekas di dalam hatinya yang disebut dengan arran itu. Maka karat-karat ini yang mengotori hati kita dari iman, ya, maka nanti hati semakin banyak oleh oleh bintik-bintik dosa, athar yang dikerjakan itu, maka bisa jadi ketutup. Itu tentang turun naiknya iman. Yang kedua, supaya bisa tabat, teguh, tegar dalam menghadapi ujian itu bagaimana? Karena itu pertanyaannya ya. Nah, baik. Bahwa setelah kita tadi husnudzan, kita telah menyangka dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada kita, itu pasti di belakangnya ada hikmah yang besar. Kalau kita hadapi dengan baik, dengan sabar, dengan juga tawakal. Satu. Husnudzan. Yang kedua,
kita juga harus menganggap bahwa cobaan yang kita terima ini, ujian dan masalah ini bukan yang terbesar. Masih banyak orang lain yang ujiannya lebih besar dari kita. Misalnya kalau kita lihat sampai Nabiullah Yusuf alaihissalam itu belum menyampaikan. Apa katanya? Belum menyampaikan bahwa Rabbi, bahwa Tuhanku, bahwa as-sijnu, penjara itu bagi kami. Beliau kan waktu itu di penjara karena dianggap bersalah. Gak enak dalam penjara, masalah itu kan. Tapi beliau sampaikan, ini masalah ya Allah bagi kami masih lebih ringan, lebih mudah bila dibandingkan dengan apa yang diujikan atau masalah yang mereka sampaikan kepada saya. Kalau saya menurutin dia akan lebih bahaya lagi ya Allah. Nggak apa-apa, saya rela dengan masalah ini. Nah berarti dengan itu kita nggak boleh melihat bahwa masalah kita itu adalah masalah yang paling besar. Masih banyak orang lain yang diuji dengan masalah-masalah yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi. Itu diantaranya. Masih banyak ada untuk sahabat insya Allah. Ada lagi barangkali yang sudah masuk? Belum Ustadz. Belum. Kita teruskan saja yang tadi Ustadz, yang sebelumnya, segmen sebelumnya tentang obat. Ada nggak obatnya benar-benar untuk mengatasi masalah itu? Apa ada kisi-kisi lah untuk benar-benar? Iya. Bahwa kita lihat sekarang kalau kita menyontoh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisinya itu para nabi dan Rasul. Ya, masih ada? Baik Ustadz. Baik. Ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah dari Tangerang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Silakan Bu. Saya mau nanya ya, saya pernah dihianati sama suami. Sampai sekarang kan saya belum percaya apakah saya berdosa. Kalau saya sudah saya sampai sekarang belum percaya dia, kalau pergi-pergi gitu saya nggak percaya. Iya, terus? Iya. Kedua, ada pengaruh nggak ya dalam mencari rezeki suami saya itu? Kan dulu-dulu agak lancar, sekarang agak pekerjaannya banyak masalah gitu. Begitu. Sudah Ibu? Iya. Udah itu aja. Terima kasih ya. Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang istri tidak percaya kepada suaminya kemana dia pergi? Karena sudah pernah dikhianati katanya. Sudah pernah sebelum dikhianati. Baik. Jadi membuat rasa trauma di dalam diri itu sesuatu yang sebisa mungkin dijauhkan. Karena Islam tetap memberikan jalan bagi orang bahwa al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Orang kalau sudah pernah salah, bukan berarti dia akan tetap menjadi orang yang salah. Asalkan memang orang itu mau berubah untuk berbuat baik. Nah, kemudian kalau sudah diajak bicara bahwa dia juga sudah bilang akan berbuat lebih baik, ya, maka kita harus sepenuhnya percaya. Karena kalau semakin nggak dipercaya, dia semakin susah nanti untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi kalau sudah pernah diajak bicara bahwa dia akan berbuat baik, ya, maka harus percaya secara total. Adapun nanti ada tanda-tandai, oh ini kok nggak bener nih, ya baru dia dibicarakan lagi gitu. Nah, jadi Ibu berikan kesempatan orang itu untuk berbuat lebih baik. Ya bukan hanya suami saja, mungkin suami juga, anak juga, tetangga juga. Jadi tidak boleh kita langsung memvonis bahwa orang itu dalam kondisi kita blacklist terus. Yang kedua, apa tadi? Pengaruh tidak sama rezekinya suami kan. Iya. Jadi kalau memang kita itu banyak melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, contoh keharmonisan dalam rumah tangga, itu akan berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala misalnya tidak lancarkan rezeki yang ada misalnya? Itu setidaknya agar kita koreksi bahwa sebelum rezeki itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak lagi, maka ada yang lebih utama untuk diperbaiki. Apa itu? Hubungan mereka berdua tadi. Komunikasinya ya Komunikasinya. Ustaz ya. Baru terima Yang lebih penting. Allah akan kasih lebih banyak lagi, insyaallah. Ustaz, sepertinya ada Allah penelpon lagi Ustaz yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ini Bu Yati dari Bogor. Oh, dari Bogor. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maaf Pak, ini mau tanya ya. Kalau air 2 kulah itu sama dengan berapa liter ya? Air apa? Air ukuran air 2 kulah. Oh, itu 2 kula. Berapa liter? Kalau dalam literan gitu ya. Dan ini mengapa air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci? Apakah ada rahasianya di balik itu? Ya. Selanjutnya ada lagi Pak, Oh, ada boleh? 3. Iya. Oh, sudah Ibu. Iya Ibu. Terima kasih. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya, tentang air 2 kulah tadi. Kalau di ukuran liternya ya, itu berapa liter kira-kira katanya? ya. Jadi ukuran yang pastinya memang tidak terdapat karena di zaman dulu di zaman Rasulullah SAW mengukur tentang air untuk wudhu, untuk mandi, untuk bersuci itu waktu itu juga belum pakai satuan liter. Ya. Tetapi mungkin konversi pendekatannya walaupun di antara para ulama juga berbeda, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Tapi kalau dikira-kira ya setidaknya misalnya kalau itu dimasukkan dalam apa? Ada yang mendefinisikan bahwa 1 liter paling enggak misalnya kalau ya paling gampangnya 1 meter tingginya 1 meter atau kurang sebetulnya ya kurang dari 1 meter sudah boleh tingginya kemudian panjangnya juga lebarnya kalau ada ukuran seperti itu kemudian air dimasukkan situ maka itu sudah 2 kula. Walaupun juga masih ada yang mendefinisikan lain. Yang dimaksud 2 kula itu adalah kalau Anda menggoyangkan tepi satu tempat, Anda goyangkan dengan jari Anda, di mana air yang di ujung sana enggak goyang, itu berarti sudah 2 kula. Jadi tentang ukuran ini pun juga masih mukhtalaf. Ya, mukhtalaf, tetapi kalau mungkin Ibu yang pakai yang pendapat yang awal tadi, ya silahkan. Kalau yang kedua tadi memang jadi 2 kula jadi banyak sekali jumlahnya ya. Kalau ujung sini digoyangi dengan jari, yang ujung sana juga sampai enggak bisa goyang. Enggak goyang, berarti itu kan sangat banyak airnya itu. Baik, itu barangkali yang pertama. Yang kedua, masalah air mustakmal. Bahwa tujuannya orang untuk wudu atau tujuannya orang untuk mandi itu kan dalam rangka untuk tathhir, untuk bersuci. Nah, bagaimana orang bersuci dengan sesuatu yang sudah dipakai bersuci? Itu kan sudah dipakai. Contoh misalnya, kalau kita sekarang mandi ya dengan suatu air itu kita tadain ya, kemudian dipakai mandiin anak kita, tega nggak kita? Enggak tega. Itu mustakmal sudah dipakai, udah kena kotoran kita, udah jatuh ke situ. Nah, makanya sebelum orang tahu yang tentang kesehatan begini, Islam sudah membuat satu aturan yang gampang untuk dimahamin orang biar orang itu hidup bersih, sehat, suci. Dan bahkan dalam Islam ada istilah yang lebih tinggi daripada bersih. Jadi kalau suci pasti bersih, tapi bersih belum tentu suci. Karena an-nadhafatu minal iman ya Ustadz ya. An-nadhafatu minal iman. Ya Ustadz, baik Ustadz. Ada penelpon lagi Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Masih ya? Oh belum Ustadz.
Jadi sebenarnya benar-benar Islam itu mengajarkan kebersihan, kesucian itu dari sebelum ilmu kedokteran ada ya Ustadz ya? Baik, ya, dan Islam itu mengajarkan sesuatu itu dengan sesuatu yang sangat alami sekali. Contoh misalnya, bagaimana tatkala dunia belum mengenal istilah membersihkan gigi, orang-orang Muslim sudah diajarkan untuk bersiwak. Dunia belum mengenal sikat gigi. Dunia belum mengenal mandi secara rutin. Islam menganjurkan minimal ya orang kalau sebelum sholat Jumat di suatu daerah, kalau mau nggak ada kebiasaan mandi, paling nggak kalau sebelum sholat Jumat dia harus mandi Jumat. Silakan. Baik Ustadz. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Iya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mimi. Mohon maaf Ibu Mimi, televisinya tolong volumenya dikecilin. Kecilin nih, kecil. Iya. Iya, Ibu Nini. silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nini, di mana Bu? Di Tangerang. Di Tangerang. Silakan Bu Nini. Ya, saya mau bertanya Ustadz. Ada pertanyaan sedikit. Dulu waktu saya masih agak muda, kalau saya jatuh atau tersandung, ucapan saya itu selalu astagfirullahaladzim atau innalillahi. Setelah itu kira-kira usia saya 30 tahun, ada masalah sedikit di rumah tangga saya, ada kekhawatiran. Ada apa? Setelah itu saya agak curiga sama suami saya tingkah Ada lakunya. kekhawatiran. Jadi dalam hati saya, aduh jangan-jangan bapak kamu itu lari gitu ya. Tapi sampai sekarang ucapan itu terbawa sampai saya tua. Setiap tersentuh atau tersandung ucapannya bapak lari. Apakah dosa? Itu sampai terbawa sekarang. Sebetulnya kita itu memang terjadi gitu. Terjadi. Suami saya itu terjadi. Kita seperti yang saya curiga itu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terus? Ya, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya sangat dalam ya Ustadz ya, sampai. Iya. Jadi kebiasaan untuk apa? Untuk zikir, untuk berdoa, ini harus terus dilazimkan dalam keadaan bagaimanapun. Kenapa? Karena kalau sudah refleks kayak tadi, ya, misalnya pernah trauma gara-gara mungkin suaminya kenapa kemudian kalau kesandung dibayangkan atau dihubungkan sama, oh ini berarti suaminya lagi bapak kamu lagi lari nih. Nah, begitu mau kesandung langsung aja pikirannya tek, jadi dia ini tatoyur ya. Jadi nggak boleh dihubung-hubungkan sama yang begituan. Kenapa? Ini bukan hanya masalah yang suami lari, istri lari juga sama, atau yang lain-lain juga sama. Artinya jangan dibiasakan kita refleks itu dalam ucapan-ucapan yang nggak bagus. Ya, seperti latah, jangan. Kenapa? Coba Bu, kan kita masih ingat ya, orang itu kalau sebelum meninggal, ucapan yang baik sebelum meninggal adalah La ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapannya tatkala dia meninggal La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masalahnya adalah orang tatkala dia sakaratul maut, itu kan nggak ingat apa-apa. Coba kalau yang biasa disebut adalah misalnya cobek pecah gitu. Ya misalnya tiap hari kalau marah-marah gitu mulu. Coba kalau mau meninggal, kalau refleksnya yang keluar itu gimana coba itu? Cobek pecah kan orang jadi ketawa itu. Iya. Ya. Jadi biasakan kita untuk melafadzkan lafadz-lafadz zikir, lafadz-lafadz doa. Supaya apa? Tatkala kita sadar atau nggak sadar, yang keluar dari mulut kita tatkala itu harus keluar ucapan, maka keluar ucapan yang baik. Selain kalau didasari dengan dengan kesadaran itu jadi ibadah. Betul Ustaz. Iya. Atau juga kata-kata yang lebih jelek banyak lagi. Iya. Nanti kalau misalnya kita bayangkan bagaimana orang sakarul maut, ya
lagi mabuk dalam dalam nggak sadar dalam syakaratul mautnya, kalau terbiasa dengan hal yang nggak baik, itu yang keluar nanti. Naudzubillahin. Nauzubillahi min Naudzubillahi min dzalik. dzalik. Sepertinya kita break dulu ya Ustadz ya. Oke. Baik pemirsa, bagi Anda yang belum sempat mengirimkan pertanyaannya, menelpon langsung kepada Ustadz, habis ini boleh kirimkan SMS-nya ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, jangan kemana-mana, tetap saksikan Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Ya kan? Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik Ustadz, nampaknya dari awal sampai akhir ini ibu-ibu di studio juga sudah banyak menyimpan pertanyaan nih Ustadz nih. Boleh segmen ini kita kasih ibu-ibu kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, silahkan ibu-ibu, dari siapa yang duluan? Oh iya, ibu sebelah sana silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Nama siapa? saya Supriyani dari pengajian Masjid Raya Al Musyawarah Kelapa Gading. Mau bertanya nih Pak Ustadz, Ya. apa yang dimaksud dengan sholat al-isyraq itu? Mohon penjelasannya. Apa salat? Al-isyraq. Salat isyraq ya? Ya. Ya. Baik, sudah pertanyaannya? Ya. Baik, terima kasih. Salat isyraq. Dalam kata lain, salat ini juga disebut dengan salat syuruk. Dinamakan syuruk atau isyraq itu kaitannya dengan terbitnya matahari. Kan orang kalau selesai salat subuh, itu diharamkan untuk salat sunat yang mutlak kan ya Bu ya? Haram sifatnya. Sampai matahari terbit. Terus kemudian waktu matahari terbit, itu juga kita haram untuk melaksanakan salat sunnah. Tapi kemudian baru setelah setelah matahari terbit, ya kira-kira seperempat jam setelahnya, itu kita baru diperbolehkan untuk sholat. Jadi kira-kira seperempat jam setelah matahari terbit. Sholat sunat yang dilakukan saat itu disebut dengan sholat isyraq. Walaupun para ulama ada yang mengatakan bahwa sholat isyraq ini sama dengan sholat duha, tapi duha yang awal. Gitu. Walaupun afdolnya duha adalah kalau sudah matahari sudah agak nyengat, itu baru afdolnya. Gitu. Tapi kalau sholat itu sebetulnya ada yang mengatakan juga ini juga duha juga, tapi duha awal. Oke, sekarang kita sampaikan lebih lanjut tentang masalah sholat isyraq atau sholat suruk tadi. Bagaimana pelaksanaannya? Waktunya hanya itu. Jadi nggak boleh dilaksanakan pada siang hari, sore hari, malam hari, nggak boleh. Tapi kaitannya dengan matahari terbit dan seperempat jam kira-kira setelah matahari terbit. Berapa rakaat? Dilaksanakan 2 rakaat. Ini dasarnya adalah sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, di mana ada hadis yang mengatakan man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa orang yang salatnya salat subuh dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian dia setelah salat itu thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian setelah salat subuh dia tetap berada dalam masjidnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak keluar lagi belanja, enggak keluar lagi pulang ke rumah, enggak, tapi dalam masjid baca Al-Qur'an atau mungkin juga dengarkan pengajian, kan juga zikir juga itu. Ya. Nah, baru setelahnya hatta tatlu asy-syamsa, itu dilakukan sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat,
maka lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Bagi orang yang ngelaksanain sholat yang kayak gitu itu, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang haji atau pahalanya orang yang umroh. Bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan ada penegasan tamah. Maknanya adalah itu umrohnya pahalanya seperti benar-benar umroh, pahala yang sempurna. Sempurna. 3 kali baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Nah, tapi permasalahannya kan, tadi ingat syaratnya orang itu kalau laki-laki sholatnya di mana dilakukan? Ya di masjid. Juga dilakukan dengan berjamaah. Setelah sholat juga enggak langsung kabur, tapi dia zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai terbitnya matahari. Begitu pelaksanaannya, Bu. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya Ibu, sudah bisa dimengerti kan Ibu? Alhamdulillah. Silakan Ibu Umi selanjutnya. Ya silakan Umi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Belum. Oh ya silakan. Ibu Hawilah dari Ya. Oke. Terus pertanyaannya, Bu? Salat taubat. Iya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan apanya? Oh, kapan? Waktu yang bagus untuk sholat taubat gitu maksudnya Ustaz ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Tentang pelaksanaan salat taubat. Ini juga kita langsung melihat bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW menerangkan pelaksanaan kaifiatnya. Ada hadis yang disampaikan oleh dalam kitab Sunan Abu Dawud. Di sana disebutkan, ma min abdin yudhnibu dzamban. Tidaklah ada seorang hamba yang hamba itu berdosa, melakukan hal kesalahan, dosa, fayuhsinut tahura. Kemudian dia segera setelah sadar, nyesel, ditinggalkan itu pekerjaan, dosa dan salahnya, dia segera ambil wudu. Wudunya dengan wudu yang sebaik-baiknya. Fayuhsinu at-tahura. Thumma yaqum, kemudian setelah itu dia laksanakan, ya berdiri untuk salat. Salatnya raka'ataini, dua rakaat. Thumma yastaghfirullah. Setelah salat dia juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka illa ghafarallahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang dia kerjakan. Jadi wudu dengan baik, salat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Waktunya tidak ditentukan. Kapanpun kita mau melakukan salat itu silahkan, kecuali yang nggak boleh adalah pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat sunnah. Kapan itu waktu-waktu yang diharamkan? Yang nggak boleh salat sunat. Yang nggak boleh adalah tatkala matahari setelah salat subuh, ya sampai matahari terbit. Terus yang kedua waktu matahari terbit. Terus yang ketiga waktu matahari benar-benar persis di atas. Ya di atas, di tengah. Terus kemudian kapan lagi? Waktu matahari terbenam. Setelah asar dulu. Setelah asar sampai matahari terbenam. Terus kemudian yang kelima, waktu matahari terbenam. Persis waktu matahari terbenam nggak boleh. Itu waktu yang diharamkan. Ada lima waktu. Ustaz. Baik Ustaz. Jadi tidak asal sholat ya gitu ya jadinya. Ada waktu-waktu yang diperbolehkan, ada ya waktu-waktu yang memang tidak boleh untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Baik Ustadz, kita break sebentar ya Ustadz ya. Baik pemirsa, setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda dari SMS. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Curahan Kolbu. Insya Allah, tenang selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, saya akan membacakan SMS yang sudah masuk. Jadi ini ada beberapa SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah nih Ustadz. Saya bacakan ya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Udin di Ciawi, Bogor. Katanya, Pak Ustadz, apakah dalam sholat tahajud bacaannya sama dengan sholat sunnah yang lain atau tidak? Atau ada amalan-amalan lainnya? Dan saya selalu didahulukan dengan sholat taubat 2 rakaat sebelum sholat tahajud itu. Apa itu keliru atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Tentang sholat tahajud, bahwa tidak ada bacaan-bacaan yang khusus untuk dibaca sholat tahajud itu. Tentang sholat taubat sebelum sholat tahajud itu bagaimana? Jawabnya adalah kalau melakukan itu begitu saja adanya, tanpa ada keinginan mewajibkan, saya mesti begini, melazimkan begini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melazimkan, dia merasa tidak benar, ya, untuk sholat tahajud sebelum sholat taubat dulu, membikin aturan yang seperti ini, melazimkan hal yang tidak lazim ini, yang tidak boleh. Tapi kalau melaksanakannya ya begitu saja, artinya tanpa ada mewajibkan urutan harus begini dulu, nggak masalah. Ya nggak boleh kalau melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan dalam agama. Atau sebelum sholat tahajud bakar kemenyan dulu gitu Tat ya, itu yang nggak boleh ya Ustadz ya. Walaupun sama-sama dengan ibadah yang baik pun juga, kalau diwajibkan kudu begitu, padahal agama kita nggak ngudu-ngudukan, nggak haruskan, itu nggak boleh. Walaupun kalau dilakukan sebetulnya nggak apa-apa, kalau tanpa ada perasaan bahwa ini harus begini. Tapi mungkin lebih afdol minta ampun dulu baru meminta yang dibutuhkan gitu ya Ustadz ya. Boleh minta ampun dulu boleh. Sholat tobat dulu juga. Sholat tobat dulu juga nggak apa-apa. Asalkan jangan melazimkan saya nggak akan sholat tahajud dulu kalau nggak sholat tobat. Atau saya pasti nggak sah sholat. Saya merasa nggak sah sholat saya kalau nggak sholat tobat. Merasa sesuatu yang nggak diwajibkan dalam agama itu nggak boleh. Nggak boleh Ustadz. Tapi dilakukan boleh. Rasanya dihilangin aja. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, semoga bisa diterima ya oleh Bapaknya. Terima kasih Pak Udin. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Udin di Bogor. Dari hamba Allah. Ya. Katanya, saya mempunyai teman. Terus teman saya meminjam uang kepada saya. Dan dia berkata uangnya akan diganti besok. Tapi kenyataannya tidak diganti-ganti sampai sejauh ini. Itu bagaimana hukumnya? Curhat sepertinya Ustadz ini. Ibu-ibu di sini juga kayaknya pengalaman. Mukanya tadi langsung pada... Ya, tentang membayar utang, ya, bayar utang. Ya, ini yang berhutang dulu. Bahwa kalau kita memang berhutang dan sudah waktunya untuk membayar, jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda satu bayaran utang yang mesti kita bayar, itu pun juga dosa. Itu dosa. Itu bagi yang kita yang berutang. Nah, bagaimana sekarang bagi yang ngasih pinjaman? Utang gimana? Itu juga ada tuntunan agama. Kalau bisa menangguhkan, mungkin dia lagi ada kesulitan. Menangguhkan, ngasih kelonggaran, ya barang sehari, 2 hari, atau berapa sampai dia memungkinkan untuk membayar, itu akan lebih baik. Tetapi nggak pakai tambahan bunga. Kalau karena penangguhannya kemudian dia narik bunga, itu nggak boleh, jadi riba. Jadi walaupun ada penangguhan, semata-mata untuk memberikan kemudahan saja. Dan itu baik sifatnya, anjuran agama. Ini wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Berarti
Katanya Rasul juga tidak mau ya Ustadz ya mensolati orang yang mempunyai hutang ya Ustadz, ada kisahnya. Ya, jadi tatkala ada seorang yang sedang wafat di antara para sahabat Rasulullah SAW, diminta untuk memimpin salat jenazah. Tanya dulu, ini bagaimana? Oh, punya utang statusnya. Terus apa di antara kalian ada yang apa? Ada yang mau tanggung jawab enggak? Kalau enggak, beliau tidak akan mensolat. Ya, tidak akan salatkan orang yang punya hutang itu. Kenapa? Sebelum dia meninggalkan dunia ini dan juga menyelesaikan hutang-hutangnya, maka ini semua masih akan ke bawah sampai ke akhirat. Maka sebelum dia masuk kubur, sebelum ceritanya selesai, maka hutang-hutangnya harus beres dulu, harus dilunasi. Apa benar Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau tidak dibayar di dunia nanti akan dibayarnya di akhirat dengan amalan kita, itu benar nggak sih Ustadz? Nah, itu termasuk pokoknya setiap kita mendalimi seorang, hak orang kita ambil atau kita menyakiti orang, ya, maka kalau belum kita selesaikan waktu di dunia, maka kita jangan sampai menjadi orang yang diistilahkan dalam Rasulullah SAW hadis beliau itu sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena kebaikannya yang ada pada diri kita diambilin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sama orang-orang yang kita zalimi. Karena mulut kita yang sering nyakitin dia, karena mungkin utang juga yang belum ya kita selesaikan, kan hak dia itu masih. Iya betul Ustaz. Kan sayang kalau kita menjadi orang yang muflis. Ya. Merugi nanti, udah amalnya udah sedikit, diambil tambah sedikit deh. Berkurang terus. Habis, iya betul Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rusma di Bogor. Iya. Saya mau tanya, tetangga saya itu rumah tangganya berantakan, tapi suaminya tidak mau mentalak istrinya. Tapi dia pisah ranjang dan orang tua istrinya menganggap anaknya sudah janda dan padahal suaminya masih mau menafkahi, tapi istrinya itu sudah menolak. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Jadi kalau memang satu hubungan laki-laki dengan perempuan dalam suatu tangga sudah ada konflik seperti itu, maka sekarang masalahnya harus diperjelas. Contoh misalnya orang tuanya nggak boleh juga langsung membuat status bahwa janda, nggak boleh sampai masalahnya jelas, sampai selesai benar. Kapan dianggap benar dan selesai? Kalau sudah ya ditalak. Prosesnya bagaimana? Ya melalui pengadilan. Kan sana nanti resmi, ya. Dah. Terus bagaimana dengan suami? Suami kalau memang masih memberikan suatu nafkahnya, ya memang kewajibannya. Selama belum cerai, belum talak, memang masih kewajibannya. Nah, bagaimana dengan istrinya yang nggak mau? Nah, kalau istri itu dia nggak mau menerima nafkah dari suaminya karena mungkin sudah merasa nggak cocok, dia mesti segera perjelas statusnya. Gimana caranya? Ya datang ke suaminya, ngomong baik-baik, Bang, ini kita sudah nggak mungkin bersatu lagi. Ya, pulangkan saja ke rumah orang tua saya, atau kita sama-sama berangkat ke pengadilan. Harus jelas. Biar apa? Jadi nggak boleh orang itu sepihak. Karena apa? Karena suami istri itu ada berdua, ada laki-laki, tadinya ada suami, ada istri, maka harus diselesaikan bareng-bareng yang jelas. Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rohmani di Jakarta Utara. Bapak Rohmani. Ya, kayaknya teman-teman ibunya nih di Jakarta Utara. Katanya mau bertanya, adakah hukum karma di dalam Islam? Terus, iya, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Jadi hukum karma itu istilah mungkin orang lain memakai istilah itu. Tapi yang ada kalau dalam Islam itu adalah, kita sering ingat ya, anak-anak kita baca, kita mungkin sering baca apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan pun juga akan dia lihat hasil dan juga balasannya. Sebaliknya,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa orang yang orang itu juga melakukan kejahatan, keburukan walaupun hanya sedikit, dia juga akan ngelihat itu catatannya dan juga balasannya kan dia terima nanti. Itu jadi istilahnya orang lain mungkin pakai istilah apa, tapi yang jelas Al-Qur'an mengajarkan begitu. Tiap amal, tiap perbuatan baik atau jelek pasti ada balasannya. Ada balasannya. Allah Iya. Semoga bisa diterima ya Ustadz. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Agak serem sih Ustadz ini. Ya. Dari hamba Allah di Cikarang. Ya. Saya mau nanya suaminya kena guna-guna sama Ya. orang ketiga supaya suami lupa sama keluarga Ya. dan ingat tetap sama orang ketiga itu. Tiap hari Sabtu dan Minggu sampai Senin tidak pulang ke rumah, pulangnya ke orang ketiga itu. Ya. Suaminya belum menikah sama orang ketiga itu, Ya. sudah satu motor berdua gitu. Saya minta solusinya bagaimana gitu sama Pak Ustadz gitu. Baik, terima kasih. Ibu yang di Cikarang, Cikarang. ya guna-guna, ada gara-gara? Orang ketiga, tapi belum dinikahin Tat. Ya, menurut keterangannya belum dinikahin. Iya. Maka keterangan itu ditabayun dulu, diperjelas dulu, benar belum nikah atau memang dia sudah nikah tapi ibunya nggak tahu. Maka cari tahu secermat mungkin. Satu. Yang kedua, bagaimana untuk menghadapi masalah ini? Sekali lagi, kalau urusan suami istri itu juga memang harus dibicarakan se-clear-clearnya, sejelas-jelasnya. Dan waktu bicara berdua antara ibu dengan suami, mohon sambil dijaga emosinya. Supaya apa? Supaya komunikasi bisa jalan dengan baik. Supaya apa yang dijawab oleh suami bisa didengarkan oleh ibu. Mungkin ada keluhan apa, biar bisa dengar. Nah, begitu juga dengan seandainya itu pada suami, juga begitu. Dengarkan dulu. Nah, maka masing-masing kalau sudah bisa menurunkan emosinya, maka komunikasi akan lebih jelas, dan nanti apa yang ada pada unek-uneknya suami mungkin akan keluar. Dan juga yang kita pun juga bisa dengan enak menyampaikan kepada Suami. Dan selain itu, emosi dijaga, juga kata-kata harus penuh dengan kesopanan. Harus saling sopan, walaupun marah. Ya, walaupun marah harus sopan. Kenapa? Begitu nggak sopan, ya, kata-kata kasar, maka komunikasi nggak akan jalan. Akan ada kesulitan. Maka mulailah dari komunikasi yang baik. Yang baik. Baik Ustadz, alhamdulillah tidak terasa ya Ustadz, kita semua sudah di penghujung acara. Ya. Sekarang dimohon untuk kesimpulan, setelah itu doa. Baik, terima kasih. Pemirsa curahan kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa kehidupan itu tidak akan sepi dari masalah. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh satu hal yang ajib, mengherankan, elok sekali satu perkara yang ada pada orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara masalah yang ada pada dia semuanya adalah baik. Bagaimana bisa baik? Coba, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu nggak akan terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Bagaimana kebaikannya? In asabathu sarra syakar. Orang mukmin itu kalau dia mengalami satu kebaikan, kenikmatan, juga kesuksesan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses, amanah, ya. Kaya, amanah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya semakin banyak. Sebaliknya, wa in asabathu sarra, dan juga kalau dia ditimpa dengan satu kesusahan dan kesulitan, maka dia sabar, dia hadapi dengan kesabaran, maka itu pun juga fakana khairan lahu, itu pun juga baik bagi dia. Sabar bagaimana menghadapi masalah itu? Sabar itu bukan berarti orang diam saja.
Sabar yang dimaksud oleh Islam adalah tatkala orang gelisah dengan masalah membuat dia takut, sabarnya orang takut adalah bagaimana dia membangkitkan rasa beraninya. Orang yang sedang pailit, jatuh dalam keadaan krisis, maka sabarnya orang yang krisis adalah bagaimana dia harus membangun kembali potensi-potensi yang ada agar dia bangkit lagi. Juga termasuk sabarnya orang yang banyak salah dan dosa, bagaimana dia akan sabar meninggalkan salah dan dosanya itu. Istiqomahlah kita dalam hidup ini. Marilah hidup ini kita ada sebuah syair yang menyampaikan, waladatka ummuka ya bna adam bakian. Engkau telah dilahirkan oleh ibu kamu tatkala engkau masih kecil wahai anak Adam, dan saat itu engkau menangis bakian. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Sementara orang di sekitarmu yang melihat engkau terlahir, dia dalam keadaan bahagia dan gembira. Maka kematianmu nanti, kalau kau istiqomah dalam menghadapi musibah dan masalah dalam kehidupan ini, maka jadilah engkau fa'athara li nafsika kay takuna idza bakau. Jadilah kamu tatkala orang-orang nanti menangis, saat apa? Fi yaumi mautika dhahikan masrura. Engkau sedang meninggal, mati, tetapi orang-orang menangis, engkau sendiri dalam keadaan tersenyum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sallimallahu tabaraka wa ta'ala an kulli rasulillah dan sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma ya rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Kita semua juga di sini, semoga bisa menjadi orang yang penyabar dalam menghadapi masalah. Baik, saya Wilda Firdausi, tetap saksikan acara kami Curahan Kolbu di hari Senin sampai Sabtu di jam yang sama. Saya Wilda Firdausi dan Ustadz Imam Muslih Elsi dan seluruh kru yang bekerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.